Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di ibadah Pelkat PT pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, kakak persilakan untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PT. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, karena Engkau yang boleh memberkati kami dari segala aktivitas kami selama seminggu ini. Dan pada hari ini ya Bapa, kami di tempat kami masing-masing akan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, Engkau yang boleh memberkati dan mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh siap dan berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Muda Budi nomor 78, Aku Bersukacita. Saat ini kita akan membacakan Mazmur. Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca secara bersama-sama. Mazmur 47 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Mari merespon Mazmur bacaan kita dari Kidung Jemaat nomor 2, ayatnya yang kedua, suci, suci, suci. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Leo. Kepada Kak Leo dipersilakan. Shalom adik-adik,
Selamat hari Minggu. Sebelum kita memasuki ibadah pembacaan firman kita, mari kita siapkan Alkitab kita terbuka dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai yang keempat. Sebelum kita memulai membaca, mari kita buka dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami satu minggu kebelakang dalam kehidupan kami sehari-hari bersama adik-adik pelayan, penuh sukacita dan kedamaian. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar kami akan membaca, merenungkan, memahami, dan biarlah firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami, baik hati dan pikiran kami, sehingga dalam setiap tindak laku kami boleh menjadikan cerminan daripada firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di dalam kehidupan kami telah siap mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaannya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan padanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, adik-adik, di surat Ibrani ini, adik-adik paham tidak? Tahu nggak sejarah dari surat Ibrani? Surat Ibrani ini tidak tertuliskan siapa penulisnya, ya. Cuman yang bisa kita pahami bahwa surat Ibrani ini ditulis untuk kebaikan dan untuk umat Yahudi atau bangsa Ibrani yang terdiri dari beberapa suku, baik termasuk suku orang Yahudi sendiri. Nah, di sini mau dinyatakan ada dua garis hal besar yang patut kita akan lihat, di mana dasar dari kenapa sih surat Ibrani ini dituliskan kepada bangsa Israel yang ada di Ibrani. Pertama adalah menekankan atau memberikan pernyataan lebih khusus, di mana menguatkan iman percaya bangsa Israel yang mungkin pada saat itu dalam kondisi badai yang masih baru mempercayai, dan ada yang memang sudah memahami akan firman Tuhan dan keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan, di mana untuk bangsa Israel sering sekali dengan keberagaman mereka, dengan pemahaman mereka, sering memahami bahwa Yesus itu sama seperti malaikat atau bahkan lebih rendah daripada malaikat. Ini yang mau ditekankan di dalam firman ini dari ayat 1 sampai 2, di mana Allah menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Yesus adalah yang menyucikan dosa, lalu Ia duduk di sebelah kanan Allah dan Dia di tempat yang maha tinggi. Di sini jelas siapa Yesus sebenarnya. Dan seperti yang kita ketahui, Yesus adalah Allah itu sendiri. Kedudukan Yesus pastilah di atas segalanya. Terus kenapa ada anggapan bahwa Yesus sama seperti malaikat? Atau
Yesus berdenda pada malaikat. Siapa sih sebenarnya malaikat itu? Malaikat adalah pelayan atau utusan Tuhan yang ditugaskan untuk menolong. Artinya, keberadaan malaikat lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena malaikat juga merupakan ciptaan dari Allah itu sendiri atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, terkadang kalau kita mau menerapkan dalam kehidupan adik-adik sekarang, sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman yang sekarang memahami akan Tuhan berdasarkan pengetahuan kita, kekuatan kita, sehingga sering sekali mengarahkan kita kepada hal yang salah. Ya tadi seperti bangsa Israel yang sering hanya mengandalkan kekuatan dan pengertian mereka saja, sehingga banyak kali hal yang menjadi tidak benar. Dan contoh lain yang sering kita dengar dan kita lihat, terkadang kita sering sekali mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan Tuhan atau Allah melalui film-film, melalui internet, googling, bahkan ada yang menceritakan tentang malaikat itu seperti apa, segala macam, yang akhirnya membuat pengertian di dalam iman kita menjadi hal yang salah. Untuk itu adik-adik, ketika kita memahami dan mencoba mengerti akan firman Tuhan, biarlah selalu kita mengandalkan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berhikmat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mencoba memahami siapa Tuhan Yesus, siapa Allah, dan siapa Roh Kudus, bukan berdasarkan kemampuan kita atau bukan berdasarkan pengertian yang kita dapat dari film ataupun apapun yang ada di dunia ini, melainkan karena pengertian dan pertolongan Tuhan. Adik-adik bisa lakukan itu dengan sering sekali melakukan hubungan langsung dengan Tuhan. Seperti apa? Bisa melalui pembacaan firman Tuhan, bisa melalui berdoa, atau bahkan kita melakukan komunikasi dengan orang-orang yang lebih memahami akan firman Tuhan. Seperti apa? Kepada siapa? Bisa kepada orang tua, bisa kepada ibu pendeta, atau bisa kita lakukan kepada kakak layan kita, sehingga pengertian kita akan kuasa Tuhan dan siapa Allah itu adalah benar. Catatan yang kakak ingin lebih tegaskan lagi, di mana ketika kita mendengar atau melihat atau coba memahami sesuatu dengan kemampuan kita, dan mungkin banyak kita lihat dalam sekarang ini informasi-informasi yang hilir mudik bisa didapatkan dari berbagai media sosial yang sering sekali menyesatkan atau dalam tanda kutip dapat disebut dengan kata hoax. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sangat-sangat membuat kita sering salah mengartikan akan segala sesuatu, termasuk akan firman Tuhan. Untuk itu, kakak mengajak buat adik-adik, di dalam firman Tuhan saat ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu kesatuan hidup yang lebih tinggi dari manapun, dari apapun, termasuk dari malaikat. Karena apa? Karena mereka, Allah situlah sendiri sebagai pencipta segalanya, termasuk malaikat itu sendiri. Malaikat bisa kita artikan banyak hal, termasuk sebagai penolong, bisa juga dalam segala hal. Jadi jangan sampai adik-adik salah dalam mengartikan hal tersebut. Inilah perikop dan tujuan dari firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita selalu fokus beribadah, berdoa, mengucap syukur kepada Allah sebagai segala sumber pengasih di dalam dunia ini. Amin.
kita tutup firman Tuhan dan kita akan lakukan doa bersama untuk bersapaan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kini kembalilah ke kehidupan kalian sehari-hari dan lanjutkanlah kehidupan kalian di minggu yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kalian. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.